Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Orang-orang NU pengecut tak berani hadapi orang ini. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tawam Alim tak terima. Kami sebagai salah satu warga NU tak terima apabila ada orang yang menyamakan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an disamakan dengan kakeknya yang pengecut. Kakek yang penceramah ini adalah pengecut. Mengapa? Karena jelas di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa pelarangan jihad fi sabilillah, melarang warga pribumi untuk perang jihad fi sabilillah melawan Belanda. Padahal Belanda adalah orang-orang kafir yang menjajah pribumi. Sedangkan di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, jelas sekali Habib Utsman bin Yahya melarang pribumi untuk jihad fi sabilillah, perang fi sabilillah, merebut kemerdekaan dari tangan Belanda. Tetapi nih ada cucunya Habib Utsman bin Yahya ingin mencari pembenaran dengan cara menyamakan Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari disamakan dengan kakek beliau. Kami tak terima. Kami akan menuntut bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari adalah seorang pencetus resolusi jihad yang sangat gigih, sangat getol untuk menyemangati seluruh bangsa agar berontak, agar perang jihad fisabilillah, mempertahankan kemerdekaan dari tangan-tangan Belanda. Oleh sebab itulah, jika ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang NU pengecut tak berani hadapi orang ini, maka kami Al-Fakir Tawam Alim akan menjelaskan dan sekaligus menghadapi sang penceramah ini. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Sebut hal ramai dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dibilang antek Belanda. Saya punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dibilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Nah, inilah ceramah yang isinya fitnah keji terhadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an. Mengapa? Karena dua hal yang berbeda dibenturkan seolah sama, begitu. Jauh berbeda antara Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Habib Utsman bin Yahya. Dua bukti nih. Satu bukti di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Habib Utsman bin Yahya jelas-jelas menghina, melecehkan para pejuang pribumi. Dikatakan perjuangan mereka adalah ghurur, yang batil, yang kurang syarat-syaratnya. Sedangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang pejuang, seorang pahlawan yang gigih menggelurakan semangat jihad fi sabilillah untuk melawan penjajah, siapapun penjajah itu. Buktinya nih, lihat tentang resolusi jihad NU 22 Oktober 1945. Jelas sekali bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari menggelurakan semangat jihad. Teks resolusi jihad NU yang mengguncang dunia. Lihat, kalau ada seorang oknum habaib ingin mencari jalan selamat, kemudian dia memfitnah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, disamakan dengan kakek buyutnya seorang pengecut yang menghina, yang menghujat setiap pribumi yang berjuang jihad fi sabilillah melawan Belanda. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, Masya Allah, madorotnya, bahayanya, mafsadah luar biasa untuk generasi muda kita ke depan.
Generasi bangsa kita ke depan akan menuduh bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama pengecutnya dengan kakeknya dia, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya adalah pendatang dari Yaman. Tidak merasa memiliki negara, tidak merasa memiliki tanah air. Beda dengan kita para pribumi yang harus berjuang merebut kemerdekaan dari siapapun yang menjajah negeri ini. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara, jangan mau diputarbalikkan fakta sejarah ini. Ini adalah perbuatan yang sangat keji. Oleh sebab itu, siapapun nih yang ramai-ramai membicarakan hal ini di medsos, terutama di WA, di grup WhatsApp, banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa sekarang ini ternyata orang-orang NU pengecut tak berani menghadapi isi ceramahnya oknum Habib yang memfitnah pendiri NU. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tawam Alim sekali lagi merasa tak terima. Kami sebagai salah satu warga NU tak terima apabila ada seorang oknum habaib yang memfitnah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengapa? Karena buktinya sudah sangat berlawanan. Jangan disamakan. Habib Utsman bin Yahya di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fit Dini Bisalamah jelas-jelas menyatakan penghinaan terhadap pribumi. Mulai dari halaman yang ke-22 di dalam kitab tersebut, jelas dikatakan bikin rusuh negeri, sebagaimana yang telah jadi di Cilegon. Tempatnya ini ditunjuk di dalam kitab tersebut, di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi. Masya Allah, ini dua tempat jelas-jelas disebutkan di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fit Dini Bisalamah, yang semuanya itu dikatakan batil, bukan jihad, sebab tiada syarat-syaratnya. Masya Allah, ini kan namanya penghinaan, pelecehan terhadap para kiai, para pejuang pribumi yang ingin merebut tanahnya agar merdeka dari setiap penjajahan Belanda. Tetapi justru dihinakan, dilecehkan, dicaci maki oleh seorang Habib yang menjadi muftinya Belanda. Kemudian di halaman kitab yang sama, yaitu halaman ke-23, kita baca secara lengkap. Di dalamnya Habib Utsman bin Yahya mengatakan bahwa tiada satu ulama pun dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa, dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang. Maka belum pernah satu pun ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan orang-orang perang sabil. Masya Allah, ini kan ingin upaya ingin mengaburkan sejarah ingin diputar balikkan. Kemudian oknum cucu dari beliau juga sama, berusaha ingin memutar balikkan fakta, bahkan tidak segan-segan mencari jalan selamat dengan cara apa? Menyamakan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari disamakan dengan kakeknya yang pengecut. Ini luar biasa. Kita sebagai warga NU tak terima. Kita sebagai warga NU tak terima apabila guru kita, pendiri NU, disamakan dengan seorang pengecut yang mencari aman, takut jihad fisabilillah, takut dia akan mati di medan pertempuran. Demikianlah jawaban kami dan sanggahan kami. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.